Jadi, di sini kami akan menjelaskan hasil praktek pengukuran kami. Nah, pertama, apa sih itu pengukuran? Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, untuk pengukuran ini sendiri terbagi menjadi dua jenis berdasarkan metodenya. Yang pertama ada pengukuran secara langsung, dan yang kedua adalah pengukuran secara tidak langsung. Nah, pengukuran secara langsung adalah proses pengukuran yang hasilnya dapat terbaca langsung karena menggunakan alat ukur. Nah, kalau untuk pengukuran secara tidak langsung adalah pengukuran yang caranya kita harus mencari hasil ukur besaran lain terlebih dahulu, kemudian kita menghitungnya menggunakan rumus. Kemudian saya akan menjelaskan hasil pengukuran volume kami dengan metode pengukuran secara langsung. Nah, untuk pengukuran secara langsung ini kita menggunakan dua alat ukur. Yang pertama ada neraca Ohaus, ini digunakan untuk mengukur massa batu, dan yang kedua kita menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume air. Nah, langkah pertama kita mengisi air sebanyak 200 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita memasukkan batu ke dalam gelas ukur tersebut sehingga volumenya bertambah menjadi 200 ml. Nah, setelah itu kami mengambil batu tersebut untuk diukur menggunakan neraca Ohaus untuk mengetahui massa batu tersebut. Nah, diperoleh hasil pengukurannya adalah 57,65. Nah, setelah melakukan pengukuran, kami juga tidak lupa untuk mencatat hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya, kami juga mencoba mengukur ulang dengan menggunakan metode pengukuran secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, yang pertama kita akan mencari massa jenis, volume, dan massa. Untuk massa ini yang dimaksud adalah massa batu ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Komang Ayu. Pertama, saya akan menjelaskan hasil ukur massa jenis. Rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, untuk massa ini adalah massa batu yang hasilnya kita peroleh dari neraca Ohaus dan dibagi dengan selisih antara volume awal dan volume air setelah diberi batu, yakni 50 ml, dan massa jenisnya adalah 1,153 gram per mili. Kedua, hasil ukur volume, rumusnya adalah massa dibagi massa jenis, yaitu 57,65 dibagi 1,153, dan hasilnya adalah 50 ml. Yang mana ini sama seperti selisih volume tadi, yaitu 50 ml. Yang ketiga adalah hasil ukur massa batu. Rumusnya adalah volume dikali massa jenis, yaitu 50 dikali 1,153, dan hasilnya 57,65, yang artinya hasilnya tetap sama dan tidak berbeda. Yang berikutnya adalah pengukuran panjang. Nah, untuk pengukuran panjang ini kami menggunakan dua benda sebagai objek pengukuran. Yang pertama ada kotak jangka sorong, dan yang kedua adalah tutup tip X. Nah, masing-masing dari kedua benda ini akan kita ukur dengan menggunakan alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer sekuk. Untuk hasilnya akan dijelaskan oleh Najwan dan juga Andra. Yang pertama, mengukur kotak jangka sorong. Dengan penggaris diperoleh hasilnya 2 cm. Selanjutnya dengan jangka sorong, skala utamanya 1,9 cm dan skala noniusnya adalah 6,5 mm. Hasil pengukurannya, skala utama ditambah skala nonius dan dikali dengan ketelitian alatnya, yakni 0,01 cm, sehingga diperoleh hasilnya 1965 cm. Kemudian dengan mikrometer sekrup, skala utamanya 18,5 mm ditambah dengan skala noniusnya 0,19 mm, sehingga hasilnya adalah 18,69 mm.
Saya akan menjelaskan tentang mengukur X dengan penggaris berpola hasilnya 1,3 cm. Selanjutnya dengan jangka sorong, skala utamanya 1,3 cm dan skala non-Year's-nya 8 mm. Hasil pengukurannya, skala utama ditambah dengan skala non-Year's dan dikali dengan ketelitian alatnya, yaitu 0,01 cm, sehingga diperoleh hasilnya 1,38 cm. Dan yang terakhir adalah mengukur dengan mikrometer skop. Skala utamanya adalah 13 mm dan skala non-Year's-nya 0,23 mm, sehingga ketika dijumlah hasilnya pengukurannya adalah 13,2